ya kalimat yang pendek gitu, kalimat cepat gitu kan. Jadi intonasi yang harus berirama, jangan cepat terus. Umpamanya seperti ini contoh ya. Contoh nih, contoh. Saya contohkan kalimat yang bikin kita tuh nggak tahu dia ngomong apa gitu kan. Geng geng geng, kembali lagi bersama saya di channel yang lengkap pokoknya ya. Hampir setiap hari upload pokoknya. Oke, kita langsung maju masuk ya kan, langsung masuk di part kedua, cara berbicara cepat, enak, mudah dengar dan lain sebagainya, karena akan mudah promosi dan lain sebagainya. Wes aja ngecaprak bae, jam rubus bae langsung. Oke, kita langsung part kedua ini di poin keempat, yakni ini muncul nih, nanti muncul nih ya kan, ekspresi, tatap dan senyum. Oke, setelah kalian tadi melihat dari video yang pertama gitu kan, di poin 1 2 3 gitu kan, kalian sering melihat saya itu menatap kalian gitu kan ya, menatap kalian kemudian senyum dengan kalian walaupun kalian itu di rumah kalian masing-masing. Nah, jadi seperti itu, bikin suasana tidak bosan, tidak boring gitu kan ya. Jadi kalian itu yang bisa lihat, oh iya, jadi ada gayanya, gaya ketika berbicara gitu, ekspresinya tatap ya kan, menatap dan mensenyumin orang-orang ya, jangan senyum terus gitu kan ya. Tapi satu persatu kalian bisa menatap teman-teman kalian atau audien yang ada di depan kalian. Jadi nggak, jangan semuanya ditatap satu-satu kayak gini enggak. Tapi sepintas saja saat gitu kan. Nah, setelah itu nanti kalian akan senyum mereka. Bawa mereka dalam situasi kalimat kalian gitu. Contohnya kalimat yang enak gitu kan, di saat kalimat yang senyum. Contohnya seperti ini nih. Gimana perasaannya hari ini gitu kan? Kalian itu lagi baik-baik saja tentunya. Nah, dari situ ada ekspresi tatap dan ekspresi senyumnya. Jadi kenapa? Ya, untuk menarik mereka gitu. Untuk menarik mereka itu melihat kalian, kemudian mendengarkan kalian gitu kan ya. Di situ ada eh nyawa gitu kan. Nanti kita akan bahas nyawa di sana gitu kan di poin berikutnya. Oke. Jadi intinya tatap mereka, jangan cuek mereka gitu kan. Dan kasih senyuman kepada mereka. Kenapa? Di saat kalian nanti sudah bisa seperti itu, ya kan, orang akan nyaman ketika mendengar kalian. Oke, itu dia ekspresi tatap dan senyum. Oke, jadi jangan selalu natapin terus kayak gini, enggak juga. Ini sepintas, nanti kita langsung balik lagi ke materi yang sedang kalian sampaikan. Oke, itu yang keempat. Kita lanjut ke yang kelima gitu kan ya. Oke, ini dia value ya kan, dalam materi atau isi yang kalian sampaikan. Apa itu value ya kan? Kalian search di Google ya, orang arti value gue ya kan. Ada orang arti value, search di Google ya kan. Itu adalah semacam kayak kekuatan gitu. Kekuatannya, terus isinya itu apa gitu kan. Kemudian kelebihannya itu apa. Jadi sampaikan secara dahsyat pokoknya. Ada orang arti value, search di Google. Oke, itu dia. Jadi ada kalian materinya itu sudah ada value-nya, ada kekuatannya gitu kan, ada isi yang dahsyatnya gitu kan. Jadi mereka akan memfokuskan gitu, memfokuskan, oh, ini bos YouTube Jawa sedang ngomong materi ya kan, berbicara cepat di depan umum, tidak grogi gitu. Nah, di situ dia ada kekuatan tersendirinya dari materi tersebut. Kalau tidak ada kekuatan materinya itu, maka orang itu akan cuek terhadap Anda, terhadap kalian semua yang ada di depan gitu, di saat berbicara di depan. Jadi seperti itu. Oke, silakan buat teman-teman semua ya kan. Jadi ketika kalian ingin menyampaikan sebuah materi gitu, atau ulasan atau penjelasan rinci tentang hal apalah gitu kan ya. Jadi kalian harus mengetahui dulu isi kandungannya gitu, agar terserap di dalam diri kita, kemudian kita bisa mengucapkan tanpa harus melihat gitu kan. Nggak harus. Sekarang udah Indonesia harus cerdas bos gitu kan, harus berbicara di depan umum tuh nggak, jangan nervous. Kalian yang anak sekolah, kalian yang pebisnis, kalian yang pengusaha, kalian yang orang biasa, kalian yang pejabat, kalian yang apa, harus berbicara lugas gitu ya, minimal nggak gemeteran gitu ya kan, nggak gemeteran di saat kalian ngomong di depan umum bos. Itu malu-maluin ya kan, public figure, seorang pengusaha, seorang pebisnis, seorang sekolahan gitu. Di saat, ayo anak-anak yang bisa maju silakan ngomong di depan ya, perkenalan diri, kamu dulu dong, kamu dulu dong, ini apaan kayak gitu. Udah nggak zaman bos, udah nggak zaman sekarang, udah makanya pede tapi positif
ya kan? Jangan terlalu pede-pede banget, yang penting pede gitu kan. Kita udah bismillah saya maju nih ya kan. Bahasa tentang apa sebisa saya gitu. Oke. Jadi tentukan value ya kan, materi atau isinya itu dalam kalian yang ingin disampaikan. Oke, lanjut ke part ke-6 ya. Ke-6. Oke, kita lanjut. Ini semakin mendekati dengan cara berbicara cepat enak pokoknya ya. Oke, kita langsung ke 6. Ya, ini dia. Menyajikan sebuah kalimat yang bernyawa. Oke, apa sih maksudnya ya kan? Contohnya seperti ini. Ketika kalian membahas tentang salah satu topik gitu kan, contohnya cerita. Ini contohnya kalian bercerita tentang apa ya yang enak gitu kan, diri kalian sendiri dah gitu. Jadi ada nyawa, ada intonasi gitu kan, intonasi naik turunnya dan lain sebagainya nanti kita dibahas. Jadi nyawa itu adalah yang membuat mereka tergerak, bos, ya kan? Mereka tergerak untuk melakukan apa sih yang kalian bahas gitu, ya kan? Apa sih yang kalian bahas itu mereka akan bergegas. Oh, contoh subscribe bos. Nah ini nanti di subscribe gitu. Nah jadi nyawa dalam penyampaian materi kalian itu ada gitu, jangan sampai nggak ada gitu. Jadi buat orang lain itu untuk melakukan hal tersebut, contohnya woro-woro dan lain sebagainya. Usahakan gitu, usahakan di saat kalian menyampaikan sebuah materi, ngomong di depan umum gitu kan, pakai kalimat-kalimat yang mengandung nyawa gitu, ya kan? Jangan anjurin kamu ke situ, kamu ke situ, ya bukan begitu juga bos gitu kan. Intinya sesuatu yang ibaratnya orang lain akan bergegas melakukan apa yang bos YouTube Jawa katakan gitu. Oke ya, paham ya maksudnya ya. Ini paham banget pasti karena memang menyajikan kalimat yang bernyawa ini adalah simpel gitu. Ketika kalian ini intinya ada kekuatan dalam kalimat itu gitu. Yang membuat orang lain itu bergegas melakukan apa yang kita bicarakan. Nah, paham ya maksudnya ya. Oke. Kalau nggak paham silahkan komen di bawah wes ya. Nanti saya jelaskan pakai tulisan. Oke. Lanjut ke poin terakhir. Nah, ini dahsyat nih yang terakhir. Nah, ini dia yang tadi saya bahas sedikit gitu kan. Yang ketujuh adalah merangkai intonasi yang dramatis. Widih, ini udah kayak sinetron gitu kan ya, dramatis. Oke. Jadi merangkai kalimat atau intonasinya, contohnya naik turun. Seperti saya tadi ngomong ada kalimat yang panjang gitu kan, ada kalimat yang pendek gitu, kalimat cepat gitu kan. Jadi intonasi yang harus berirama. Jangan cepat terus, umpamanya seperti ini. Ini contoh ya. Contoh nih, contoh. Saya contohkan kalimat yang bikin kita tuh nggak tahu dia ngomong apa gitu kan. Oke. Seumpamanya kalian nggak paham. Contoh seperti ini. Pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas salah satu materi yang akan kita bahas adalah materi tentang berbicara cepat. Jadi itu kalian yang ingin berbicara cepat silakan untuk segera mempraktekkan apa isi daripada kalimat-kalimat yang saya sajikan di sini. Nah, itu kan terlalu cepat gitu kan, tidak ada intonasinya. Jadi intonasinya seperti itu. Ketika kita memiliki sebuah kesempatan untuk berbicara di depan umum, jangan disia-siakan dengan intonasi yang satu aja gitu. Nanti orang yang mendengarkan ngomong apa sih lu gitu kan, ngomongnya nggak jelas, terus intonasinya nggak ada. Ini orang-orang yang cerdas itu akan menyinggung di belakang seperti itu gitu. Nah, lihat kan tadi cara berbicara saya kan ada yang kayak ngosok gitu kan, ada yang kayak pelan gitu kan. Nah, itu namanya intonasi gitu. Jadi membuat kalian jadi seperti itu gitu kan ya. Oke, bos. Jadi seperti itu. Yang dramatis lah intinya, jangan lempeng bae langkah mengkokek wis kayu kepriben kayak gue. Kan ora top arane gue ya kan. Oke. Jadi seperti itu, bos, ya kan? Jangan sampai apa ya? Orang tuh merasa jenuh dengan kita. Oke. Kita langsung saja poin terakhir ya, ini tentang berbicara cepat. Di dalam berbicara cepat, nih saya kasih tahu kepada kalian semua ya kan. Ketika kalian berbicara cepat, itu jangan sampai menggunakan kalimat yang susah dimengerti oleh orang lain. Makanya kenapa tadi saya dari awal tentukan tujuan dan lain sebagainya sampai nomor 7 tadi adalah menggunakan atau merangkai intonasi yang dramatis. Oke. Jadi ketika kalian berbicara cepat, yang pertama itu bukan kalimatnya seperti itu. Itu kan berbicara cepat boleh gitu, tapi menggunakan intonasi yang hebat gitu kan, kosakata yang hebat gitu, artikulasi yang benar gitu kan, enak jadinya. Oke. Jadi seperti itu. Ada kapan waktunya kita untuk ibaratnya intonasinya diturunin, intonasinya naik, jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah ada intonasi yang naik banget gitu kan, kita harus segera cepat di situ.
ya kan? Contohnya seperti ini. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh warga masyarakat, ya kan. Untuk pada pagi hari ini kita akan coba bersih-bersih lingkungan, ya kan. Gimana nih lingkungannya, sudah bersih apa belum? Jika belum silakan disapu, ya kan. Untuk teman-teman yang lain silakan diajak ya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak silakan diajak dulu. Dan bagaimana nanti kita akan membersihkan lingkungan kita agar bersih, nyaman, terhindar dari segala macam penyakit. Nah, itu bos, ya kan. Jadi kita harus bisa per detik kita harus bisa menyusun sebuah kalimat. Gimana caranya gitu kan, ya kan. Belajar dari awal nomor 1 sampai nomor 7, nggak hafal, pokoknya diputar-putar terus, ya kan. Hingga akhirnya kalian akan merasakan ngomong seperti saya, minimal seperti saya lah gitu kan, bisa ngomong tanpa jeda katanya gitu kan. Banyak orang yang ngomong, oh lu ngomong cepet banget sih bos gitu kan, gimana caranya gitu. Oke, ini 100% tanpa editing. Saya tuh kalau rekam video itu nggak ada dicepatin, dipelanin, nggak ada. Bahkan nggak ada pemotongan gitu. Jarang sekali saya potong video kecuali memang itu sedang intro. Oke ya. Jadi seperti itu. Jadi seumpamanya saya dikasih teks untuk membahas A gitu, ya udah saya bahas itu gitu. Walaupun saya nggak paham 100% gitu, walaupun saya nggak paham 100%, tapi kalau saya paham sedikit-sedikit saya akan sampaikan. Oke ya, sekian dari saya. Kalau bisa saya mohon maaf. Buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel saya, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan di share, karena biar manfaat. Jadilah manfaat walau satu huruf. Sekian dari saya. Subscribe bos.